IPOT versus RHB. Aku bikin video ini buat seru-seruan aja ya. Aku nggak ada maksud jelekin yang satu dari yang lain. Tapi aku tahu bahwa bandingin sekuritas nih banyak yang nanya. Misalnya dalam bentuk pertanyaan, Mbak, cara milih sekuritas tuh gimana sih gitu. Aku udah bikin beberapa videonya yang beneran bahas tentang cara memilih sekuritas. Di video ini aku mau ngasih contoh aja. Misalnya kamu mau bandingin dua sekuritas, hal apa aja sih yang harus kamu perhatiin. Jadi stay tune. Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Kamu udah subscribe belum? Kalau belum subscribe, tapi sering nontonin video aku, apalagi sering nanya sama aku di DM atau di komen bawah. Tapi kalau belum subscribe, awas aja kamu nanti. Oke? Jadi jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan klik like, share sama teman kamu. Oke? Yuk, kita balik lagi ke pertanyaan tadi. IPOT versus RHB. Sebagai pembuka, sebelum kita membandingkan keduanya, gitu kan, aku mau sebutkan dengan seluruh jiwa dan raga. Wah, aku rekam ini soal habis 17 Agustus, jadi semangat. But anyway, aku cuma mau menegaskan saja bahwa fungsinya itu sama, mau kamu pakai IPOT, mau pakai RHB, mau pakai Mirai, Mandiri, BNI, apa aja deh kamu sebutin itu semua sekuritas, fungsinya itu semua sama ya, yaitu memfasilitasi kamu sebagai retail, kita nih rakyat jelata untuk berinvestasi di bursa saham Indonesia. Tapi kan ada bedanya pasti Mbak, gitu kan. Iya sih, betul, ada bedanya. Tulisan tiap RHB sama IPOT kan juga tulisannya beda garingnya. Tapi selain itu juga ada 4 hal sih menurut saya yang harus kamu perhatikan ketika kamu membandingkan antar sekuritas, yaitu fee, terus online trading, dan after sales. Dan ayo kita bahas yang pertama tentang fee. Apa bedanya fee di RHB dan di IPOT? Nah, fee ini akan berkaitan dengan angka-angka gitu kan, karena aku mau kasih contoh nanti bedanya begini gitu ya, supaya kamu ada gambaran. Kalau aku ngoceh di sini pasti nanti pada mencongaknya bagus nggak kamu? Jadi biar jelas gitu ada tulisannya, aku mau ajak kamu ke layar komputer aku jelasin pakai slide. Oke, kita mau bandingin antara fee di RHB dan di IPOT. Kita mulai dari fee transaksi ya. Fee transaksi itu fee yang dibayar setiap kita melakukan transaksi baik jual maupun beli. Nih, lihat kursornya ya di sebelah kiri, fee beli untuk di RHB itu 0,15%. Sedangkan kalau di IPOT itu 0,19%. Itu untuk fee beli. Kalau fee jualnya itu selisihnya 0,1. Jadi di RHB 0,25%, di IPOT 0,29%. Selisih 0,1%-nya itu selalu pajak. Udah fix kayak gitu emang di semua sekuritas. Nah, untuk kasih gambaran, karena biasanya ada yang nggak ngeh gitu ya, 0,15% itu semana ya gitu. Ngitungnya bingung. Ini biasanya aku selalu kasih gambaran, kalau transaksi kita 1 juta, itu berarti kita bayar fee 1.500 untuk perhitungan yang RHB ini 0,15%. Jadi ya tinggal disesuaikan saja, kalau fee jualnya berarti 2.500 gitu kan. Nah, kalau di iPod itu transaksi 1 juta, karena fee belinya 0,19%, maka kita bayar 1.900. Untuk jualnya, karena fee jualnya 0,29%, ya otomatis kita nanti bayar 2.900. Kira-kira dapat ya gambarannya. Mungkin ada yang mikir gini, kan selisih dikit doang tuh, 1.500 sama 1.900 gitu. Yang perlu diingat sih untuk fee transaksi ini, jadi dia kan ngikutin value transaksi kita ya. Semakin besar value transaksi kita, semakin banyak fee yang kita bayar, semakin sering kita bertransaksi, itu juga fee-nya akan semakin besar. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau ada yang 0,15, ngapain milih yang 0,19, simpel gitu aja sih. Nah, tapi ada satu hal lagi yang menurut saya paling menarik, yaitu fee bulanan. Fee bulanan ini adalah fee yang dibayar nasabah untuk mendapatkan data real time setiap bulannya. Yang kamu lihat setiap hari itu loh, running trade itu loh. Jadi kalau kamu kayak di RHB ini kan besarnya 0. Jadi kamu nggak ditarik biaya apapun untuk mendapatkan data real time.
Sedangkan di iPod itu kamu harus bayar 33.000 per bulan kalau kamu mau running trade kamu itu ngikutin data yang beneran running di bursa. Kalau kamu nggak bayar 33.000-nya ini, datanya itu delay. Kalau nggak salah sih delaynya sekitar 15 menitan lah, sekitar segitu. Kalau kamu tidak day trading, saya pribadi sih menurut saya nggak masalah gitu ya. Uh, tapi kalau kamu day trading itu masalah banget. Jadi balik ke selera masing-masing sih gaya kita gimana di market. Terus yang 33.000 di iPod ini itu nggak diwajibkan. Jadi nasabah itu bisa milih antara dia mau mengaktifkan si bulanannya atau tidak. Terus kalau saya gimana? Ya kalau saya balik lagi eh, karena ada yang tidak bayar dan dapat real time, ngapain yang harus bayar gitu? Karena saya terus terang tidak punya akun di iPod, saya punyanya ada lah di tempat lain, fee-nya bayar juga, cuma waktu itu di tempat saya itu 25.000. Saya masih pakai sih sampai sekarang, tapi akhirnya saya nonaktifkan untuk real time-nya itu di yang saya pakai itu. Karena saya dapat real time-nya dari RHB gitu. Jadi makanya saya senang banget sama RHB gitu. Sudah fee-nya murah, terus untuk masuknya nggak perlu biaya besar gitu kan, 100.000 juga bisa, terus tidak ada fee bulanan juga. Jadi ya ini sih terus terang aja sih, saya sudah membandingkan banyak sekuritas di market, ada 4 lebih saya punya gitu. Itu akhirnya saya paling suka RHB, dan itu akhirnya kenapa saya juga memutuskan ketika berbisnis dan kerjasama dengan sekuritas juga saya milihnya RHB, karena sebagai user, sebagai pengguna, saya juga emang suka. Menurut saya fiturnya dan apa yang ditawarkan, fee-nya, angka-angkanya itu bagus, makanya saya pilih RHB. Gitu aja sih. Gimana? Udah jelas kan tentang fee kan? Kamu masih di sini? Masih mau tahu lebih lanjut? Kamu hebat deh. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, oke? Like. Ayo kita bahas ke hal selanjutnya, yaitu online trading. Jadi setiap sekuritas itu mereka akan punya online tradingnya sendiri-sendiri. Anggaplah gampangnya itu kayak misalnya kita bandingin kayak di bank. Kamu punya, kan bank ada banyak tuh, misal kamu punya BCA, punya Mandiri, itu kan internet bankingnya masing-masing, tapi kan poinnya sama lah ya, untuk memfasilitasi kamu ngakses rekening kamu biar kamu nggak usah bolak-balik ke bank. Nah kira-kira online trading sekuritas itu juga kayak begitu, online trading app-nya gitu. Jadi membantu kamu untuk bisa bertransaksi, buy, sell, dan lihat data-data macam-macam lah, fundamental, terus transaksi yang ada di market, dan segala macam detailsnya yang berkaitan dengan transaksi saham lewat aplikasinya itu, biar gampang untuk nasabah retail seperti kita. Nah terus jadi seleranya yang mana, kamu suka yang mana, itu terus terang emang harus trial and error sih ya. Atau paling enggak teman kamu punya sekuritas apa, terus kamu ikut lihat-lihat fiturnya gitu kan. Nah kalau untuk RHB sekuritas nih, kalau kamu mau lihat fiturnya, bisa apa aja sih, kayak apa, warnanya apa, nanti yang dipencet yang mana gitu ya, buat kamu lihat-lihat fiturnya. Itu kamu nggak usah nebeng HP teman kamu, karena sebenarnya aku bisa bantu kamu untuk punya kayak demo account untuk di RHB Sekuritas, bukan buat trading loh ya, tapi cuma lihat aplikasinya saja, bahwa nanti lihat oh kamu kayaknya senang apa enggak, kayaknya vibe-nya dapet nggak gitu kan. Kadang anak muda kan aneh gitu, pernah nggak sih kamu lihat trading app sebuah sekuritas atau apa aja, terus yang aku nggak suka warna app-nya jadi aku mau ganti gitu. Kadang saya begitu, rada aneh kan, maklum cewek. But anyway, kalau kamu mau coba trading app-nya RHB, kamu bisa DM aku di Instagram, karena kalau aku taruh di komen susah ya. IG aja biar enak, private, jadi nanti aku kasih gimana caranya kamu bisa punya demo account dari RHB Sekuritas. Nah, hal ketiga yang bedain itu adalah after sales. Jadi after sales itu kamu kan udah punya account nih gitu di sebuah sekuritas. Nah, after sales itu biasanya sih kalau lebih enak kalau kamu kenal sama salesnya. Jadi misalnya saya gitu bantu kamu buka akun di RHB, itu kan kamu kenal sama saya, jadi kamu bisa nanya-nanya secara detail gitu kan. Nah itu kalau kamu buka di iPod, setahu saya iPod itu semuanya full online. Jadi mereka sistemnya itu memang full online, dan menurut saya sih bagus gitu. Jadi mereka pokoknya semua online, nah dari marketingnya online, terus kamu bukanya juga online. Nah tapi kamu nggak punya nih sales yang kamu kenal di iPodnya, misalnya oh buka iPod sama Pak Angga gitu misalnya, itu nggak ada. Jadi semuanya rata kalau di iPod, setahu saya semuanya itu bukanya online. Secara teknis sih nggak masalah gitu kan.
Cuma kalau nanti kamu butuh apa-apa, misalnya kalau teknis saya nih ya sebagai sales sekuritas itu biasanya nasabah itu kalau toh nggak butuh rekomendasi saham, itu pasti misalnya butuh reset password, karena biasanya lupa password, apalagi kalau lama nggak login. Itu kalau kamu di iPod, kalau kamu nggak kenal salesnya kan, karena di iPod memang tidak ada salesnya, itu kamu harus semua lewat customer service. Emang kenapa sih mbak kalau customer service? Ya nggak apa-apa, tapi tahu kan customer service, kamu kalau di telepon misalnya tanya, maaf dengan ibu siapa, nanti kamu harus nyebutin kayak data-data begitu ya, nggak apa-apa sih, itu benar, saya nggak bilang iPod yang jelek ya, itu benar, kamu ya ikutin aja proseduralnya si iPod. Tapi kalau di nasabah saya itu di RHB itu kalau mau ganti password cuma yang kayak, Mbak Anggi lupa password, oh iya aku bantu ntar 1 jam, kayak Mbak udah bisa login, thank you gitu. Jadi ya terserah kamu sih, itu balik lagi ke selera pribadi, aku nggak bilang dia jelek, tapi karena itu tadi, karena tidak ada sales personalnya, jadi juga kamu paling ya lewat customer service udah sih, nanti di handle harusnya sama mereka. Nah dari semuanya, fee, online trading, sama after sales, menurut kamu yang paling penting yang mana? Coba sharing di komen di bawah. Dari mungkin kamu punya pengalaman gitu ya, atau punya beberapa akun sekuritas seperti saya punya 4 anyway. Dan menurut saya ini pribadi ya, pendapat pribadi, yang paling penting menurut saya itu fee. Saya nggak suka sekuritas yang fee bulanannya harus bayar. Terus kedua sama after sales. Jadi kalau saya nyaman sama salesnya, itu menurut saya sih nilai lebih, karena kamu pasti butuh buat nanya-nanya. Dalam artian itu akan sangat berbeda kamu nanya curhat saham sama teman kamu, sekalipun teman kamu ini ngerti saham gitu, sama curhat sama atau ngomong sama orang yang memang profesional di bidang di bidang sekuritas gitu. Karena ini pendapat pribadi ya, finger cross gitu, jangan nuduh saya, wah kayak saya jelek-jelekin, enggak. Jadi pendapat pribadi aja, bahwa kalau kamu kenal secara pribadi itu banyak yang bisa kamu pelajari dari apa yang di-sharing sama salesnya gitu. Karena sales yang baik tuh, dan saya berusaha jadi sales yang baik itu nggak cuma kayak opening account, tapi juga ada unsur mengedukasi di sepanjang jalan, supaya nasabah tuh nggak kapok berinvestasi di bursa saham. Karena kalau semua orang kapok, semua orang jelek-jelekin saham, aku makan apa gitu kan. Nah itu makanya juga sebagai sales kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi nasabah. Tapi tentunya mengedukasi ya, bukan kayak mamah ya. Jadi ini maksudnya begini, kalau mengedukasi itu nasabahnya harus aktif, dalam artinya misalnya nanya gitu kan, Mbak Anggi saya baca begini-begini, menurut Mbak Anggi gimana, atau saya minta konfirmasi, itu enak. Tapi kalau kamu datang, Mbak Anggi biar untung gimana, nah itu kalau pertanyaanmu begitu itu repot, karena berarti kamu belum baca sama sekali, kepalamu itu hang. Itu biasanya paling cuma saya kasih, oh baca ini aja, tapi kamunya harus baca gitu ya, nggak bisa minta suruh saya bacain di telepon ke kamu gitu, saya bacain setengah jam. Maaf sekali, kalau dunia orang dewasa itu nggak bisa begitu ya. Jadi tolong menyesuaikan juga. Yang saya maksud dengan mengedukasi itu ya, saya mengasih sumber, dan sebisa sumber untuk kamu belajar, dan sebisa mungkin pendapat, kalau itu dalam expertise saya, dalam hal yang saya ketahui, pendapat saya secara profesional gitu. Pada akhirnya keputusannya di tangan kamu kan, uang kamu juga yang invest gitu deh. Oke, kita sudah bahas panjang lebar tentang iPod dan RHB dengan segala tetek bengeknya yang berkaitan dengan sekuritas. Gimana menurut kamu? Coba share komen di bawah. Kamu pakai sekuritas apa sih, dan apa pengalaman baik atau pengalaman buruk dari kamu mungkin berpetualang di sekuritas, atau punya favorit tertentu? Sharing aja di bawah. Oke, buat yang lain juga belajar. Jangan lupa share, like video ini, dan culik teman kamu. Oh jangan diculik ya, nanti kamu ditangkap polisi. Maksudnya share video ini ke temen kamu, biar aku juga tambah ngetop. Gitu. Jangan lupa follow aku di Instagram. Oke. I'll see you in the next video. Oke, ciao.